ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan kajian terjemahan kitab Ma'alim fi Thariq Talabil Ilm, atau dijudulkan secara terjemahan Adab dan Kiat dalam Menggapai Ilmu. Kita akan membahas di halaman 197 penuntut ilmu dan desas-desus. Ya, tujuannya itu, judulnya itu bukan penuntut ilmu dan gosip, penuntut ilmu dan isya'ah. Isya'ah itu desas-desus. Ya, subhanallah, pembahasan ini pembahasan yang sangat penting, karena ini yang terjadi atau menjadi fitnah pada banyak dari penuntut ilmu, sehingga habis waktu banyak dari mereka, atau habis banyak waktu dari kita untuk mengupas desas-desus yang tidak ada juntrungannya dan menurunkan muruah kita dalam menuntut ilmu. Kita menuju ke kitab, dikatakan oleh penulis hafizallah, mimma ammat bihil balwa mas'alatul isya'ah. Mimma ammat bihil balwa, termasuk hal yang amma bihil balwa. Ammat bihil balwa yaitu umum tersebar. Itu artinya umumul balwa, umum tersebar, adalah masalah al-isya'ah. Al-isya'ah, sesuatu yang sifatnya syai' di kalangan awam. Sesuatu yang sifatnya syai', bertebaran, dibincangkan oleh kalangan awam pada umumnya, karena jahilnya mereka dan jauhnya mereka dari ilmu syar'i dan amal. Maka itu sesuatu yang syai', muntasyir bainan nas, khabar yang tersebar di antara manusia, mutadawil bainal adhan, yang mana kuping-kuping, ya telinga-telinga, kabar ini udah sering mampir di telinga dan di mulut orang. Maka ini disebut sebagai khabar syai' atau isya'ah, permasalahan desas-desus. Wahia afatun azimah, dan perkara ini menjadi afah. Menjadi afah, kalau diterjemahkan di sini, perkara ini merupakan momok yang besar lagi menakutkan. Afah itu sebenarnya penyakit. Ya, afah azimah berarti penyakit yang besar. Jadi afah ini illah, penyakit. Kemudian wa mimma zada dararaha, di antara hal yang menambah keburukannya, annaha wujidat laha suqan ra'ijah, suqan ra'ijatan. Di antara yang membuat semakin menambah kemudaratan bahwa perkara ini menjadi tren. Suq ra'ijah, ya suq, pasar, ya yang ra'ijah, yang mana pasar ini seolah-olah memberikan ada benefit dan keuntungan, rame gitu loh. Namanya pasar, rame. Ketika nggak rame, bubaran tuh pasar, nggak jadi pasar. Kayak mall-mall sekarang, sebagian mall ya. Jadi perbincangan desas-desus di antara kalangan awam, kalau kita sebagai thalibul ilm, bukan kita menghina atau merendahkan kalangan awam, bukan. Tetapi kita harus memiliki garis batasan
antara diri kita penuntut ilmu dengan orang awam dari segi sikap. Jangan sampai pembahasan rutinan kita seperti pembahasan orang yang nggak kenal ngaji. Apa bedanya kemudian? Kalau misalnya pembahasan kita sering-sering pembahasan yang sama seperti yang dilontarkan oleh orang-orang awam. Lalu apa gunanya kita ngaji? Apa gunanya kita mendalami masalah ilmu, manhaj dan seterusnya? Maka di sini yang menambah jeleknya desas-desus adalah pasar gosip. Ya. Ada suknya, ada pasarnya. Lo jual, gue beli. Lo kabarin, gue terima. Terus disebarkan kabar tersebut nanti. Kemudian wabidha'ah nafiqah. Dan yang menambahnya adalah barang komoditi yang nafiqah. Bidha'ah itu seperti sil'ah, yaitu barang dagangan. Nafiqah yaitu dinaikkan harganya seolah-olah dia mahal. Di antara yang dilarang oleh Nabi SAW adalah dalam perdagangan al-halif billah tanfiqan lisil'ah. Al-halif billah tanfiqan nafiq, tanfiqan lisil'ah, atau disebut juga sebagai seorang munafiqun as-sil'ah, yaitu yang bersaksi wallahi, bersumpah dengan Allah untuk menaikkan harga barangnya, padahal itu bohong. Wallahi ini saya beli harga ini, barang ini modalnya 500.000, padahal dia beli 400.000 untuk mendapatkan kelayakan di hati pembeli bahwasanya harganya layaknya segitu, padahal tidak. Itu yang banyak terjadi di pasar. Dan yang namanya gosip atau isya'ah atau desas-desus, orang yang sering mengabarkan isya'ah, desas-desus, gosip, khabar syai', itu biasanya dia melakukan stressing dan penekanan agar pendengar itu percaya padanya, gitu, untuk mentanfiq sil'ahnya, untuk mengangkat komoditi dagangan dia supaya terkesan benar dan mewah. Dan kemudian dikatakan wa akhtaru min hadza anna an-naqilina wal mutalaffiqina laha la yaktarithuna wa la yuqaddiruna al-athar an-natijata an bathil isya'ah. Dan yang lebih membahayakannya lagi bahwa mindset orang yang naqilin, orang yang menyebarkan isya'ah tersebut, dan mutalaffiqin, orang yang mengekspos dia, itu la yaktarithun, tidak menganggap besarnya efek, wala yuqaddirun al-athar an-natijah min an bathil isya'ah. Mereka tidak mempedulikan dampak dari penyebaran desas-desus tersebut. Ya, tidak mempedulikan lagi dampaknya terhadap dakwah, dampaknya terhadap stabilitas kaum muslimin, dampaknya terhadap penuntut ilmu. Kadang-kadang sebagian penuntut ilmu dirusak track mereka dalam menuntut ilmu gara-gara gosip. Ketika antum melihat kesalahan seorang alim yang dia tidak menampakkannya, maka antum nggak boleh menampakkannya dengan alasan hati-hati, waspada, jangan. Ketika itu memang dia alim ini atau dai ini atau ustadz ini atau syekh ini tidak menampakkan itu, maka jangan antum tampakkan agar tidak merusak kaitan antara ilmu dengan alimnya. Kecuali kalau memang dai atau alim tersebut menampakkan dengan sengaja, maka lakukan sesuai dengan porsinya. Menampakkan kemungkaran dengan sengaja, dan itu bukan karena kesilap lidah atau karena sekali-kali, bukan.
tetapi berulang kali dan memproklamirkan bahkan kesalahan tersebut, maka ini sudah bukan hal yang patut ditolerir lagi. Ya, sebagaimana kita semua sebagai bapak, ya misalnya, ketika seorang bapak punya kesalahan yang mana tidak pernah ditampakkan ke anak misalnya atau ke tetangga, maka ketika seorang istri mengetahui kesalahan itu nggak boleh kesalahan itu kemudian diceritakan ke anak, apalagi tetangga yang nggak ada urusannya. Maka harus punya fiqih dan takdirat, pertimbangan-pertimbangan. Ya, jangan sampai sesuatu yang tadi tidak syai', khafi, dan orang-orang selamat dari kabar negatif tiba-tiba menjadi syai', menjadi zahir, dan menjadi fitnah. Kabar yang kabar yang jadi status tidak aman dari tambahan-tambahan dan pengurangan-pengurangan. Bahkan dari satu mulut ke mulut berikutnya itu boleh jadi ada tambahan yang berbeda, ada versi yang berbeda. Maka sangat berbahaya namanya isya'ah atau isya'atul khabar al-khafi, yaitu menyampaikan kabar yang tadinya tersembunyi. Itu sesuatu yang berbahaya. Terlebih pada awalnya hal tersebut adalah Allah tutupkan atau diamanatkan untuk tidak menyebarkannya oleh pelaku atau orang yang mengetahui. Jangan sebarin, ini amanah. Maka ketika seseorang memberitahu ke pihak lain, maka itu sudah menjadi khianah terhadap amanah. Tapi kemudian dikatakan oleh penulis rahimahullah, wa syahidul qawli fi hadzal maqam an yakuna li talibil ilmi mawqifun mutamayyizun min tilkal isya'at. Yang perlu menjadi perhatian kita terkait kondisi ini, bahwa hendaknya seorang penuntut ilmu harus punya mauqif. Mauqifnya mauqif yang mutamayyiz, mauqif pendirian yang membedakan antara dirinya dengan orang awam. Mauqif itu pendirian yang membedakan antara dirinya dengan orang jahil. Maka talibul ilm harus punya mauqif, pendirian terhadap kasus-kasus yang dia hadapi. Pendirian yang mutamayyiz. Mutamayyiz kalau diterjemahkan di sini khusus, tapi makna mutamayyiz adalah yang membedakan. Mizah, yang memiliki mizah. Mizah itu perbedaan dan keutamaan. Perbedaan yang membuat keutamaan, bukan perbedaan asal beda, tapi perbedaan yang membuat keutamaan. Kalau perbedaan doang itu bisa ditakbirkan mauqifun mutabayyin. Ya. Tapi ini mutamayyiz. Mutamayyiz itu berarti ada tamayyuz di situ. Different tapi memiliki value gitu loh. Beda tapi punya nilainya. Jangan asal beda. Karena asal beda itu juga kelakuan orang awam. Bahkan orang jahil murakkab itu kadang-kadang asal beda. Maka mauqif mutamayyiz ini syarat akan pertimbangan dan ilmu, tidak gegabah, dan juga terbedakan dengan mauqifnya kalangan awam. Kalau seorang talibul ilm, apalagi dai, kalau dia mauqifnya, sikapnya sama dengan orang awam dalam menghadapi isya'at, maka mauqif salahnya ini, jeleknya ini akan menjadi hujjah bagi orang awam untuk juga ikutan, dan mereka bakal mendapatkan angin segar dengan sikap salah mereka. Maka penuntut ilmu itu harus punya mauqif yang mutamayyiz, bukan mauqif yang mutasawi dengan juhala. Ya, harus begitu. Dan itu menjadi contoh untuk tulabul ilm dan untuk kalangan awam. Karena talibul ilm, apalagi misalnya antum memiliki makanan dan posisi di mata masyarakat, entah karena memang antum dikenal ahli ibadah, antum dikenal alim, antum dikenal salafi, antum dikenal jenggotnya lebat sehingga menjadi sandaran hukum misalnya bagi orang awam, maka harus punya mauqif mutamayyiz. Jangan sama orang awam. Artinya kalau misal di antara contohnya, kalau misalnya orang awam, jahil, juhala di RT misalnya, malam begadang, malam Jumat malam liburan untuk Sabtu kan biasa libur. Biasanya orang tetangga-tetangga itu
memanfaatkan waktu malam untuk main gaple, main catur. Antum harus punya mauqif mutamayyiz. Jangan ikut-ikutan kayak gitu. Ya subhanallah, kemudian kalau antum ikut main catur bareng mereka, main gaple bareng mereka, enggak boleh, jangan sama. Karena ketika antum dikenal alim atau dijadikan contoh, kemudian melakukan hal tersebut, maka itu dianggap baik oleh mereka. Mereka beristihsan dengan mauqif antum, menjadi hujah buat mereka. Itu baru satu case, yang mana itu bukan tentang desas-desus. Nah, kalau misalnya terjadi desas-desus di pemerintahan, kabar negatif tentang presiden misalnya, kemudian juga apalah pokoknya, maka talibul ilm punya mauqif yang membuat orang awam itu, walaupun orang awam tidak setuju, tapi tidak setuju dengan mauqif antum, tapi ketika mauqif antum beda sama mereka dan antum berdasarkan ilmu, dalam hati mereka tahu bahwasanya antum itu benar mauqifnya. Gitu. Harus begitu. Kalau antum sama seperti mereka, harga BBM naik, pajak naik, sepertinya gitu, ya kan? Kemudian orang awam pada demo protes, antum ikutan di lapangan, subhanallah, itu akan menjadi dalil bagi mereka. Dan nama dakwah mungkin tercoreng, nama sunnah mungkin tercoreng, bisa seperti itu. Ya. Dan kita khawatirkan itu bakal terjadi gitu loh. Orang yang berbaur dengan masyarakat bukan berarti harus bermauqif dengan masyarakat. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya bahwasanya seorang mukmin yang dia yukhalit bainan nas, yaitu berbaur dengan orang-orang, wa yasbir ala adahum, dan sabar terhadap perilaku jelek orang-orang kepadanya, itu lebih baik daripada yang menutup diri. Dan Rasulullah SAW suatu ketika beliau dilaporkan oleh beberapa sahabat bahwasanya harga-harga barang naik di pasaran. Ya Rasulullah, turunkanlah harga barang karena Rasulullah adalah presiden. Ya. Pada asalnya di tatanan pemerintahan, enggak boleh presiden untuk ikut-ikutan nurunin harga barang, enggak boleh. Asalnya begitu, kecuali kalau udah darurat. Nah, Rasulullah SAW apakah nurunin ikut dengan keinginan mereka? Keinginan pedagang pasar Madinah? Rasulullah enggak bergemik. Bahkan Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga. Langsung dikembalikan kepada Allah. Beliau takut akan berbuat zalim dengan menurunkan harga pasar. Ya. Lihat bagaimana Rasulullah punya mauqif mutamayyiz yang tidak sama dengan mauqif pedagang. Seandainya pedagang-pedagang itu berhak menurunkan harga barang atau menjadi kepala atau menteri perdagangan misalnya, mungkin mereka akan menurunkan harga barang dan akan menimbulkan mudarat. Namun Rasulullah SAW dengan keilmuan beliau dan wahyu dari Allah, beliau tidak kebawa dengan suasana. Talibul ilm nggak boleh kebawa dengan suasana. Antum bukan harim. Kalau perempuan kebawa suasana, itu perempuan. Maka kalau talibul ilm kebawa dengan suasana, termasuk suasana politik misalnya, keikut dengannya, maka nggak ada mauqif mutamayyiz nanti. Ya. Makanya guru-guru kita, asatidzah kita itu banyak menasihati agar berwaspada dalam masalah isya'ah. Apalagi kaitannya dengan politik dan semisalnya. Talibul ilm punya mauqif. Jangan sana. Bahaya. Enggak membuat dakwah itu dipermudah, enggak. Ya, tapi malah semakin dipersempit. Ya. Oke, ikhwas sekalian, kita ngaji bukan untuk menyombongkan di tengah-tengah kalangan awam, bukan. Tapi untuk mencontohkan. Ya. Dan mencontohkan ini bukan karena kita merasa di atas mereka, bukan, enggak. Waliyadzubillah, kita dilarang untuk takabur. Tapi kita punya amanah untuk membuat orang-orang tahu mauqif yang hakiki itu seperti apa harusnya menghadapi fitnah dan isya'at. Tapi kemudian wa an yabra'a binafsihi an yakuna kaulaikal fuduliyin alladzina la hamma lahum illa batha tilkal isya'ah. Dan hendaknya talibul ilm yabra'a binafsihi,
membebaskan dirinya, menahan dirinya, membebaskan dari keburukan, lepas diri dari keburukan, sehingga dia menahan diri agar tidak menjadi seperti orang-orang fuduli. Fuduli. Apa arti fuduli, ikhwan? Fudul, gini loh. Ada namanya fadl, ada namanya fudul. Lafal dari fa, dot, dan lam, ini lafal yang istimewa. Karena kadang-kadang artinya sangat positif, tapi sekali negatif jelek banget. Fadl itu keutamaan, fadilah itu keutamaan. Putra fadilah berarti anak keutamaan. Ini putra fadilah itu kameramen anak itu, putra fadilah. Fadil orang yang utama. Fadail utama-utama. Jama' dari fadilah. Tapi kadang-kadang komponen fa, dot, dan lam ini kadang-kadang buruk. Fadalah, jamannya fadalat, artinya tinja. Karena lebih. Tinja itu kan kelebihan yang udah nggak usah dipakai gitu. Itu fadalat. Kotoran. Sebenarnya fadalat itu bisa tinja, daki, conge, itu nggak dipakai itu. Ada nggak orang ngumpulin daki kemudian dia pakai mungkin buat serum atau apa? Nggak ada. Fadalat. Kemudian ada juga namanya fudul. Fudul itu sesuatu kelebihan yang tidak dibutuhkan bahkan bermadarat. Itu fudul namanya. Nah, fudul itu banyak macamnya. Ada fudulun nadhar. Kebanyakan nadhar. Orang karena udah pernah jelaskan di sini. Termasuk hal yang menurunkan muru'ah dan kewibawaan seseorang. Fudulun nadhar. Apa-apa dilihat. Itu enggak baik. Antum jalan tegap kehadap gini, itu lebih afdal. Ya, enggak. Semua dilihat, semua. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat absen orang-orang. Ngeliatin. Ada tuh orang karakternya kayak gitu. Dilihatin aja siapa yang enggak hadir jemaah, siapa yang fudul. Berlebihan. Kemudian ada juga fudul kalam. Keakan cangkem kalau bahasa Jawanya. Kebanyakan ngomong, fudulul kalam. Ada juga fudulul ta'am. Ini juga disebut butun ini apa? Banyak makan, grandong. Ya. Ada juga fudulul mukhalatah atau disebutnya fudulus suhbah. Kebanyakan teman. Hang out terus kemana-mana. Lalai terus, subhanallah. Kalau ashabnya itu asatidzah, maka Masya Allah. Tapi ashabnya lajangiyun, bahluliyun, nggak jelasiun, ya orang-orang nggak jelas. Makanya seperti ini fudul. Nah, termasuk juga disebut dalam bahasa Arab fuduli itu orang bisa dimaknai orang yang bertasarruf atau berperilaku terhadap barang orang lain, itu fuduli juga. Fuduli ada maknanya yang seperti itu. Maka ada namanya bai'ul fuduli. Jual beli fuduli namanya. Jual beli tidak sah. Karena apa? Karena dia menjual barang orang lain tanpa izin. Dikatakan oleh para ulama, sebagian ulama mengatakan bai'ul fuduli la yasih. Jual beli fuduli enggak sah. Seperti apa? Antum nyolong foto, nyolong bukan dalam artian sariqah, nyolong foto dagangan orang lain, terus antum perdagangkan barang itu tanpa antum miliki. Tanpa izin orang itu juga. Antum jual. Ini namanya bai' al-fuduli. Terus ada orang akhirnya beli, transfer ke antum, antum baru mesen ke dia. Tanpa sepengetahuan dia. Dengan ngambil foto darinya. Sebagian ulama mengatakan ini bai' al-fuduli, kecuali kalau orang ini memperbolehkan siapapun untuk menjualkan barang dia. Kalau misalnya orang ini nggak ada nas dari dia untuk memperbolehkan jual barang dia, antum kemudian jual gitu aja, maka masuk ke dalam bai' al-fuduli, tidak sah jual belinya. Ya. Begitu juga misal istri menjual barang milik suami, bai'ul fuduli, tanpa izin suami. Bahkan suami menjual kosmetik milik istri yang baru dibeli tanpa seizinnya, ya itu bai'ul fuduli juga nggak boleh itu.
Maka bai'ul fuduli menjual barang milik orang lain tanpa pembolehan darinya, maka ini bai'ul fuduli. Nah, di sini fuduliyun itu adalah orang-orang yang kepo. Ya, suka ngorek berita. Kayak ada dulu di pesantren, kalau ada santri yang banyak nanya, kita bilang fudul banget sih ente, itu fudul. Fudul itu bukan sebatas banyak ngomong, bukan. Tapi suka ngorek berita, pengen tahu aja urusan orang. Nah, di sini seorang talibul ilm hendaknya dia mengorek diri agar tidak menjadi seperti fuduliyin, orang-orang yang suka ngorek berita, orang-orang yang suka kepo. Wallah, antum lebih afdol nggak tahu permasalahan orang lain, kecuali mungkin orang itu ngomong sama antum dalam rangka cari solusi atau mungkin apa. Tapi kalau nggak dikasih tahu atau nggak ada masalah, ya khalas, antum nggak usah nanya. Ya, Pak, gimana kawan antum? Kau ini bukan fuduli, ini basa-basi. Ya, basa-basi, ya. Nggak apa-apa kau ini. Ini namanya ya namanya ya conversation, ya pendekatan biasa. Tapi kalau sampai apa kabar antum Pak? Alhamdulillah khair, alhamdulillah, semoga berkah Pak ya. Coba Pak, apa masalah antum sekarang? Dan apa nanya masalah anak pengen tahu aja antum punya masalah enggak? Subhanallah, mau tahu aja gitu. Ya, gimana kabar antum sama istri antum? Langgeng enggak? Ya, apa urusan antum? Gimana kabar anak antum, udah beres PP belum? Apa urusan antum? Itu hal-hal yang tidak layak diketahui atau tidak perlu, tidak harus, tidak layak bahkan diketahui, dan ini fuduli namanya. Mengorek-ngorek seperti pengen tahu, nguping dan seterusnya. Ini fuduli. Ya, fuduli. Ada orang lagi telepon, di nguping. Di kuping sambil dia tafsirin nih maksudnya. Lagi ngomong apa nih ya? Kayaknya fulan deh. Fudul. Ya. Jangan talibul ilmi seperti ini. Penuntut ilmu itu sudah terbebani dengan banyaknya ilmu yang harus dia cari. Sehingga dia nggak perlu lagi nyari masalah orang. Bahkan kalau antum penuntut ilmu, sudah banyak orang mudah bertanya sama antum, mudah mencurahkan masalah mereka, rumah tangga mereka, perdagangan mereka ke antum. Antum merasakan penat. Itu orang nanya. Kadang pertanyaan berat. Kadang disodok lagi. Ayo Ustaz, jawab Ustaz. Ayo Ustaz. Subhanallah. Dipaksa untuk jawab. Afwan, anda nggak tahu. Wah, gimana Ustaz? Masa ilmu setengah-setengah Ustaz? Ya salam. Anda emang nggak tahu gimana? Begitu. Kadang-kadang malah kita menghindar dari orang bertanya kepada kita. Tapi ini fuduli, kadang malah justru nyari permasalahan orang lain. Subhanallah. Ya. Dan ketika kita banyak mengetahui permasalahan orang lain, itu jauh dari ilmu rata-rata kita. Gak ada waktu buat nuntut ilmu lagi. Antum lihat ummahat yang suka gosip, pasti mereka jauh dari nuntut ilmu. Semakin ummahat ini fokus di ilmu, semakin jarang gosip. Yakin deh. Hatta panitia kajian, mau sesunah apapun, kalau di kepanitiaannya tetap suka nggosipin Ustadz Fulan, Fulan, ini gini, maka kita lihat apa hasil dia dari ngajinya. Pasti banyak yang lupa. Pasti, karena gosip atau masalah orang lain itu kadang atau seringkali menjadi awarid, menjadi mu'rid, menjadi penyimpang, membuat kita lebih fokus ke masalah orang daripada ilmu. Ya. Dan ketika kita fokus di ilmu, lebih banyak nyimak kajian, baca Quran, baca kitab, baca buku, maka kita akan melihat bahwasanya harga ilmu ini jauh lebih tinggi dari masalah orang yang kita dengar. Masalah orang. Kita ditanya, kita jawab yang kita mampu. Selesai, khalas. Enggak perlu kita kejar lagi. Gimana akhi update-nya? Subhanallah. Udah enggak usah urusan dia. Ya. Begitu, ya. Kemudian juga inda kulli ahadin fi kulli majlis, yang mana fuduliyun, orang-orang yang suka mengorek berita, itu tidak ada tujuan dari mengorek berita melainkan hanya untuk menyebarkan desas-desus. Inda kulli ahadin fi kulli majlis,
kepada setiap orang yang ia sampaikan dan pada setiap majelis. Subhanallah. Ini mental ummahat namam. Perempuan yang suka ngadu domba nih kayak gini mentalnya. Jauh dari ilmu. Dekat dengan gosip. Yang kemudian ketika menerima gosip, mencari lagi, supaya dimanapun dia berpijak, di situ dia menyebar isyaat. Dan Anda pernah mendapatkan orang seperti ini, perempuan sih. Kalau laki-laki jarang. Laki-laki sengondek apapun itu nggak ada yang kayak gini, ya nggak? Tapi ada sepertinya ya, ada. Tapi alhamdulillah Anda nggak pernah ketemu. Rata-rata yang Anda ketemuin nggak suka ngorek permasalahan online, karena rata-rata punya masalah sendiri-sendiri. Jadi udah sibuk dengan masalah sendiri-sendiri. Tapi ada perempuan seperti itu, yang mana dia jauh dari ilmu, tapi dekat dengan fitnah, dekat dengan tuhmah, dekat dengan gosip. Di mana dia berpijak, di situ dia menyebarkan gosipnya. Semakin besar nama yang dia gosipi, itu semakin getol dia menyebarkannya. La haula wala billah. Sampai antar RT kadang-kadang berjalan. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, hammazim masya'im binamim. Kenapa namimah itu ditakyid dengan masya. Masya itu yang rajin berjalan. Masya itu adalah sighah mubalaghah, hiperbola dari orang yang suka jalan. Suka banget dia jalan kemana-mana. Dan sekarang nggak harus dengan jalan dengan kaki untuk menyebarkan gosip. Bisa jalan dengan share ke grup-grup, japri ke orang-orang. Masya bin namim, untuk mengadu domba, untuk menjelekkan fulan atau fulana, karena dia sebel sama itu, memprovokasi orang ini, orang itu supaya ikut-ikutan sebel. Ini namimah namanya. Ini namimah. Dan yang seperti ini tidak layak talibul ilm seperti ini. Yang seperti ini pasti jauh dari ilmu. Dan ilmu tidak ada manfaat sama sekali kalau udah seperti ini. Nabi SAW pun ketika melewati dua kuburan, yang kata beliau, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya sedang diazab. Dan porsi dan penyebab azab keduanya ini bukan hal yang dianggap besar, bukan hal yang sulit untuk menghilangkannya, bukan hal yang sulit untuk berlepas diri darinya. Yang pertama masa kencing. Yang kedua, fakana yamsi bin namimah. Dulu dia suka berjalan dengan membawa kabar adu domba, gosip, desas-desus. Yamsi berarti ada effort. Ghibah itu sedikit effortnya, tapi namimah effortnya lebih banyak. Dia harus berselancar, harus jalan kemana. Ya subhanallah. Maka ini orang ketika dia jalan hanya untuk memberikan berita namimah atau provokasi atau hal misalnya, ilmunya kemana? Hilang, nggak berkah, terhapus sepertinya ilmu-ilmunya. Ya, maka talibul ilm itu nggak ada yang seperti ini. Kalau ada yang seperti ini dan dia ternyata dikenal talibul ilm, maka cabut dulu statusnya, status talibul ilmnya. Dia udah kayak orang jahil, awam, yang fuduli, kepo akan kabar orang lain dan suka menyebarkannya. Maka dikatakan di sini, mereka tidak peduli terhadap hukum Islam terkait perkara seperti ini. Faya talibal ilm litakun laka syakhsiyatuka al-ilmiyatu qawlan wa fi'lan. Ini berat. Wahai penuntut ilmu, hendaklah engkau memiliki kepribadian yang ilmiah, baik dari dalam perkataan maupun amaliyah, perbuatan. Wahdhar min an yakuna ismuka malfudhan fi kulli majlis. Berhati-hatilah, jangan sampai namamu selalu diperbincangkan pada setiap majlis. Wa maqrunan bitilkal isya'ah, dan jangan sampai namamu selalu disandingkan dengan desas-desus tersebut. Thumma hab an maqrunan ya, kemudian menjadi pusat perbincangan. Thumma hab anna dzalika kan famal maslahatu min musahabati ismika litilkal isya'ah. Maka anggaplah kamu jadi bahan perbincangan orang. Maslahat apa yang didapat dari disandingkannya namamu kepada desas-desus itu. Dan berlindung pada Allah Ta'ala dari desas-desus yang terkutip padanya selalu nama kita. Na'udzubillah min dzalik.
Apalagi desas-desus negatif, maksudnya desas-desus biasanya negatif. Jadi obrolan orang, dikarenakan tingkah kita, dikarenakan publikasi kita terhadap tingkah kita, ya, dikarenakan kenoraan kita, ya. Jadi bahan bincangan antar majelis MT Jati Bening mengaji ngomongin tentang Ustadz Fulan, MT Jati Warna mengaji ngomongin semua MT jati-jatian ngomongin tentang Ustadz Fulan yang ahlu Bekasi dan seterusnya. Ya. Ini menjadi racun bagi majelis-majelis, menjadi obrolan yang tidak bermanfaat. Dan kemudian apa benefitnya bagi orang yang dihibah itu? Mungkin dia mendapatkan apa? Pahala mungkin ya. Tetapi pahala apa yang didapat olehnya jika ternyata sumbernya adalah kelakuannya sendiri di tengah kaum muslimin atau di tengah manusia? Begitu. Ya, maka orang-orang wajar membicarakan sesuatu yang ditampakkan dari keburukan. Kecuali jika misalnya Allah sebenarnya menutup keburukannya dan dia tidak menzahirkannya, namun kemudian ada orang yang menyebarkannya, maka ini sangat berbahaya. Ini lebih berbahaya lagi karena sudah isya soalnya. Iya. Terima kasih Pak telah mempercepat selesai kajian ini. Alhamdulillah. Ini yang ditunggu-tunggu Pak. Alhamdulillah. Jazakallah khair Pak. Fadal. Baik. Kemudian wal adha min dzalika an takuna al-isya'atu zuran wa buhtana. Yang lebih buruk lagi dari itu jika ternyata desas-desus tersebut merupakan zur dan buhtan. Zur yaitu palsu, zur kebohongan. Makanya uang bohong, uang palsu itu nuqud muzawwarah, dipalsukan. Dan juga buhtan, tuduhan palsu. Kemudian dikatakan faqul li bi rabbik, katakanlah kepadaku demi nama Tuhanmu, kaifa takunu nadhratu awamin nas lak fadlan an talabatil ilm, bagaimana orang awam memandangmu memiliki keutamaan sebagai penuntut ilmu. Fala takun hammalan li kulli khabarin masya'an bihi fi kulli majlis, maka janganlah engkau menjadi orang yang suka membawa setiap gosip di setiap majlis. Jangan menjadi hammalul isya'ah, ya, yaitu pembawa berita-berita. Jangan. Itu bukan bentuk ilmu. Beneran anak ketemu tahu orang yang setiap hari hobinya berita dan selalu negatif, entah tentang pemerintahan dan tentang bahkan orang-orang menyimpang, selalu begitu. Dan Anda melihat sendiri yang seperti ini kesulitan menuntut ilmu di hariannya, kesulitan dan tercandukan dengan berita-berita. Ya. Yang tadinya penuntut ilmu, namun karena sudah tercandukan dengan gosip-gosip dan berita, Anda melihat sendiri langsung kesehariannya tidak bisa menuntut ilmu. Allah susahkan dia menuntut ilmu sampai dia taubat dari ghibah dan namimah itu. Dan ingatlah selalu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, jika datang orang yang fasik, dan fasik di sini fasik berkaitan dengan naba, dengan kabar. Yang sebagian dari ulama ahli tafsir menyebutkan kefasikannya di sini adalah jika membawa kabar, jika mengucapkan suatu kabar tidak memfilter, tidak menyaring benar atau tidaknya kabar itu orang fasik. Menunjukkan di sini faedah orang yang tidak tasabbut, karena dalam qiraat lain fatasabbatu, qiraat lain. Ini fatabayyanu, qiraat yang kita kenal. Orang tidak tasabbut, tidak tabayyun, tidak mencari kejelasan berita,
lalu asal sebar aja, itu menunjukkan kefasikan dia walaupun dia rajin salat. Menunjukkan ketidakhati-hatian dia dan ketidaktakwaannya dalam masalah ini, yang mana masalah seperti ini bisa menimbulkan kegaduhan bersama dan menjauhnya orang dari syariat atau ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq binaba. Jika seorang yang fasik datang dengan adanya kabar, suatu berita. Antum tahu fasiknya ini bukan dari segi apa? Bukan dari segi hal lain, tapi dari segi idza haddatsa kadzaba. Jika dia bicara sering bohong, atau sebagaimana dalam suatu hadis, kafa bil mar'i ithman an yaqula kullama sami'. Atau kama qala Nabi SAW, cukuplah dosa bagi seseorang dia mengucapkan apapun yang pernah dia dengar, dia ucapin. Ya, maka ini fasik dari segi ini. Mungkin dari segi jaga salat. Dari segi jaga puasa. Qiyamul lail terus. Tapi dari segi kabar enggak pernah tasabbut, enggak pernah tabayyun, dan rajin memberikan kabar-kabar bombastis tentang fulan dan fulan. Maka ini fasik dari segi ini. Fatabayyanu dalam riwayat lain, dalam riwayat qiraat lain, fatathabbatu. Tabayyun supaya berita itu ada bayan, penjelasan, benar atau enggak tabayyun. Tatsabbut yaitu untuk menyebutkan, untuk mendapatkan apa khabarnya sabit atau tidak, terwujud atau tidak, benar atau tidak, sama maknanya, satu maksud. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan yang akhirnya kalian menyesali perbuatan itu. Barangkali dengan kabar yang kita sebarkan, yang kita belum tasabbut, belum tabayyun, sudah terjadi fitnah yang masif. Padahal hakikatnya enggak harus seperti itu. Gara-gara ucapan kita, gitu. Ya, maka dikatakan di sini, fakam qad asabatil isya'atu bari'an bituhmatin walawathat sum'atuh. Ya, lawathat sum'atah. Betapa banyaknya orang yang bari bituhmah. Orang yang baik-baik, orang bari bituhmah. Bari itu lepas dari tuduhan. Orang baik itu menjadi korban dari isya'ah, dari desas-desus. Wa lawathat sum'atah, dan desas-desus itu merusak nama baiknya. Ya. Wa ja'alat siratahu mudghatan ala alsinati katsirin minan nas wa huwa minha bara. Ia pun menjadi buah perbincangan di tengah kebanyakan manusia, padahal ia sendiri berlepas diri darinya. Jadi sirahnya dia menjadi mudghah ala alsinatin katsir. Ini kalimatnya Masya Allah. Sirahnya dia, biografi dia, harga diri dia, cerita dia, itu menjadi mudghah. Tahu nggak antum mudghah? Idza salahat salahal jasadu kullu. Menjadi segumpal daging santapan lisan-lisan orang yang tukang ghibah. Ya, jadi kehormatannya itu seperti daging santapan yang disantap oleh majelis-majelis ghibah. Di suatu daurah kemarin Anda ketemu dengan salah satu ustadz. Yang mana ustadz ini menghikayatkan dia dulu pernah terjadi perceraian dia. Yang mana dulu ketika perceraian itu dari keluarga istrinya, subhanallah, semua ustadz ditelepon. Dia kenal, dia jelek-jelekin itu mantan suaminya, dia fitnah macam-macam. Dan ajaibnya kata ustadz ini, yang ana sesali, beberapa ustadz itu kehasut dengan cerita dari mereka dan nggak mau tasabbut dari ana, padahal tahu nomor ana, kenal ana, tapi malah justru kemudian setelah itu langsung menganggap kabar dari keluarga istrinya itu benar semua. Maka ya terjadilah fitnah. Itu udah belasan tahun lalu, udah cerita lawas itu. Ya, maka subhanallah, ini dalam urusan yang tadinya urusan rumah tangga orang yang lil buyuti asrar. Rumah-rumah itu memiliki rahasia masing-masing. Kadang-kadang sebagian dari orang tua,
tidak bijak dalam menyikapi perkelahian anaknya dengan pasangannya. Bahkan nggak berkelahi, tapi orang tuanya yang kesel. Akhirnya orang tuanya lah yang bertindak, atau saudaranya atau siapa. Terus dikabarkan ke orang-orang hal yang ya subhanallah, Allah lebih tahu. Nah ini terjadi kayak gitu. Semua ini cerita. Yang ana sayangkan sebenarnya ya itu memang sikap mereka kayak gitu, mertua dan seterusnya. Tapi ana sayangkan ini kok beberapa ustadz yang terhasut. Padahal tinggal nanya ke ana, nggak boleh dari satu pihak. Jadi harus dari ana juga, karena ana tahu kejadiannya gimana, gitu kan? Itu yang ana sayangkan. Tapi itu udah clear sih, udah lama. Akhirnya semua sudah jelas dan kholas sudah terjadi, selesai, udah lama sekali, belasan tahun lalu sepertinya. Iya. Maka masya Allah itu bisa terjadi antara talibul, bahkan ada juga yaitu dai yang terhasut, bisa, bukan tidak mungkin. Ketika hal yang tadi tersembunyi dibongkar, itu tuh belum tentu pembongkaran itu, pertama pembongkaran itu tidak baik. Kedua, yang diceritakan dari bongkaran itu belum tentu 100% benar. Gitu loh. Beda halnya dengan kalau memang dari pelaku itu memang menzahirkan, misalnya Assalamualaikum, nih saya dukun nih, saya lagi ritual. Ini mah jelas sudah, nggak usah ada fitnah-fitnahan, emang dukun kelas. Gitu kan? Tapi kalau misalnya kita nggak tahu buktinya, hanya tahu cerita, nggak pernah mengintip di balik tirai, nggak pernah, nggak, ya kelas. Jangan sampai kita berspekulasi macam-macam. Allah lebih tahu kan gitu. Ini sampai level orang pendakwah aja bisa seperti itu, apalagi kita-kita yang hanya menuntut ilmu sekecil kayak gini. Bisa jadi kita spekulasi, oh fulan kenapa ya gitu, oh kayaknya dia kayak gitu-gitu deh. Mulai kemudian jadi, oh iya juga ya, bener sih antum logis. Kita bincangin kejadian pada orang yang kita nggak tahu apa tentangnya, kita cuma dapat kabar, terus kita takwilkan, oh iya bener, antum pinter antum, ya emang kayak gitu kayaknya deh. Ya subhanallah, tahu apa? Akhirnya disimpulkan, oke, jadi kita simpulkan dari forum ini bahwasanya subhanallah, sampai forum. Ya, dari majelis ini kita simpulkan bahwa saya fulan itu bersalah karena dia gini. Ya subhanallah. Ya. Ini ikhwan jenggotan apa emak-emak. Kalau emak-emak lagi ngumpul, semakin kecil suara mereka, itu semakin dalam ghibah mereka. Tahu aja. Itu dalam banget itu ghibahnya. Setan aja sampai gimana sih? Setan aja sampai nguping mungkin tuh. Tapi dalam ini ghibah core to the core. Iya. Gitu. Ya kan? Kalau antum ketemu mama kayak gitu, ayo ngomongin siapa? Pasti kaget. Lagi silent gitu, lagi bisik-bisik, yang satu gini ya. Terus ayo ngomongin siapa? Pasti pada kaget dan pada mengalihkan perbincangan. Apalagi ternyata antum yang dibincangkan. Itu. Iya. Seperti itu perempuan, subhanallah. Dan yang ana sebenarnya ngeri juga di media sosial, Facebook terutama, ada ngelihat ikhwan kita ahli ghibah sebenarnya. Iya. Bikin status pada melampirkan komentar dan ini, menjelekan Ustadz Fulan. Betul, Ustadz Fulan salah, betul. Tapi antum kok ngelampiasin di situ terus-terusan sampai tuduhan, spekulasi macam itu banyak saja itu. Subhanallah, ini nggak ada habisnya nih kayak gini. Ya, kesel mah kesel, cuman nggak boleh berlebihan. Ya, itu media sosial kadang-kadang seperti itu. Ya, baik berkaitan dengan dakwah atau berkaitan dengan usrah atau bahkan berkaitan dengan mauqif, sikap dan seterusnya. Ya begitu jemaah sekalian. Maka kita ya di sini katakan oleh Nabi SAW, kafa bil mar'i kadziban. Tadi kafa bil mar'i itsman yang ana sebutkan. Seperti itu di redaksi lain sepertinya, tapi kita ikut dengan redaksi ini, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dicap sebagai pendusta lantaran ia menceritakan, membicarakan setiap yang
didengarnya. Ya. Maka dewasalah wahai penuntut ilmu, kita banyak tahu tentang fulan dan fulan bukan karena kita cari tahu, tapi ya dapat aja kabarnya. Cuman nggak semuanya harus kita ceritakan, apalagi secara menta'yin fulan namanya fulan, itu jangan. Cuman boleh kita mengambil ibrah dari kenyataan fulan tanpa harus memberitahu siapa fulan itu. Ya, sebagaimana tadi misalnya kabar tentang Ustadz fulan yang difitnah oleh keluarga istrinya di masa perceraian, itu adalah hal yang kita perlu pelajari, karena itu yang biasa terjadi itu begitu ternyata di kenyataan, ternyata begitu. Keberingasan dan emosi itu kadang-kadang membuat kita lupa adanya dosa dan pahala, sehingga banyak orang ceplas-ceplos maunya memfitnah macam-macam. Ya, mungkin seperti itu yang bisa kita sampaikan teman-teman sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.